Selamat siang di acara podcast LPPM yang dipersembahkan oleh LPPM Unika Sugio Pranoto. Ya, benar dong ya. Hari ini kita kedatangan tamu bernama Dian Krishna atau biasa dipanggil Na ya. Enggak ya. Panggilnya Dian ya, Dian. Panggilnya Dian. Kita mau ngomongin tentang dengar-dengar nih Mbak Dian bikin game untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak tentang lingkungan kota. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang ini. Mbak Dian mungkin bisa dibuka pintunya, maksudnya buka mic-nya. Sudah terbuka Pak dari tadi Pak. Oh, udah. Oh, kirain belum diinstal ya. Ya, harus yang premium soalnya biar ya. Oke, Mbak Dian, ini panggilnya Mbak atau Kak atau apa nih? Dek. Kan saya masih adik-adik Pak. Kita kan kebetulan ini menceritakan tentang penelitian saya untuk anak-anak. Anak-anak. Jadi kita posisikan diri kita sebagai anak-anak. Yuk. Betul. Tidak salah, namun kadang kita perlu ingat umur ya. Tidak salah sebenarnya memang ya. Oke ya, Dek Dian. Enggak enak, enaknya kayaknya Mbak Dian ya, biar kita akrab ya. Oke, Mbak Dian. Tadi mungkin bisa diceritain ya, gimana sih kok kepikiran gitu atau awal masalahnya tuh apa gitu, kok bisa kepikiran bikin games, board game ya, board game ya. Ya, board game itu, board itu bosan, game itu mainan. Jadi mainan yang membosankan. Bosankan? Enggak dong ya, seharusnya tidak ya. Oke, ceritain gimana sih awal masalahnya, Mbak Dian? Oke, jadi Bapak pernah tahu nggak kalau kita jalan di daerah perkotaan, terutama di kota Semarang, itu suka ada anak kecil, dia naik sepeda ngebut itu nyelonong aja gitu Pak. Sering lihat yang kayak gitu. Itu anak kecil trek-trekan atau? Itulah Pak. Itu sampai saya mikir, ini anak kenapa begini? Apa dia imajinasinya tuh lagi berpikir apa? Kenapa dia berbuat seperti itu gitu loh. Nah, berangkat dari kejadian-kejadian kayak gitu, terus bagaimana perilaku anak kecil ini yang memang dia ini selalu selalu bertindak itu di luar nalar manusia dewasa. Saya mulai mikir waktu itu, wah ini kalau yang begini dipiara, maksudnya akhlaknya mereka yang kurang bisa menjaga keselamatan diri sendiri dan lingkungan ini dipelihara, nantinya akan berdampak pada kestabilan bumi ke depannya. Jadi bayangkan kalau anak-anak yang tidak tahu tentang membuang sampah itu harus pada tempatnya, itu dipelihara akhlaknya seperti itu, nanti ke depannya bahaya. Sekarang iya bahaya. Sekarang aja Pak jadi barang penuhnya kayak gitu loh Pak. Masa dia besok kita mau main ketemu buka pintu, halo kita harus bersihin sampah dulu kan repot ya Pak. Repot ya. Gitu. Daripada bersihin sampah, mending kita kan bersihin diri sendiri. Itu dia Pak. Kita sucikan kembali gitu ya. Dari situ sih Pak sebenarnya. Jadi karena memang anak-anak ini kan yang nantinya kan saat sudah gede kan gantian loh. Kita kan akan tua, mereka kan yang akan gantian. Regenerasinya, generasi juga ada. Nah, itu kalau mereka itu yang nggak dikasih pengetahuan tentang bagaimana bertindak dan bersikap terhadap lingkungan dan kota, ini bahaya. Nggak hanya buat lingkungan ya, kita kalau bicara lingkungan kan terlalu ya masa untuk lingkungan sekitar aja, untuk orang lain, untuk diri mereka sendiri itu juga bahaya sebenarnya. Ya dari situlah Pak saya berinisiatif untuk bisa mengurangi kesenjangan itu Pak. Oke, jadi tujuannya mulia sekali ya, melihat anak-anak ini kok anak-anak sepertinya kurang apa ya, kayaknya di masa depan bakalan bahaya gitu ya. Ya. Memang kalau ini tidak dididik sejak dini tuh takutnya nanti malah semakin ya, malah karena edukasi kita kan memang nggak rata ya. Iya loh Pak, bahkan ini dulu tuh waktu zaman saya masih SD Pak, itu ada mata pelajaran namanya itu KPDL. Bapak pernah dapat nggak Pak dulu? Jangan-jangan saya aja Pak. Saya dulu kelahiran 2005 ya, belum Mantap, Bapak jangan denial Pak. KPDL itu ada kepedulian terhadap lingkungan. Dulu ada mata pelajaran itu. Ada. Tapi sekarang kayaknya tuh bau-baunya nggak ada. Jadi entah itu dilebur dengan mata pelajaran yang mana saya nggak ngerti, sehingga anak-anak ini memiliki kepedulian yang kurang. Tergantung sih, tapi kalau mereka berangkat dari keluarga yang memang sadar akan lingkungan, yang well educated gitu ya wes, mereka pasti aman gitu loh.
betul. Nanti saya ceritakan kesenjangan antara anak SD loh. Kesenjangan sosial itu tidak hanya kita yang ngalamin Pak, HP iPhone dan Android ini. Iya. Anak SD tetanggaan aja beda loh ininya. Bisa beda ya? Beda banget Pak, tergantung anaknya. Betul. Yang satu BTS, satu Blackpink itu beda banget ya? Itu enggak ya? Itu masih Sama satu ya? rumpun Pak. Oh, satu rumpun. Kalau satu BTS, yang satunya ini tadi Bapak bilang serius band. Nah, itu beda umurnya Pak. Beda, yang satu tahu serius, yang satu enggak. Gitu. Oh iya. Jadi ada kesenjangan begitu ya? Yes, betul Pak. Nah itu kalau memang anak-anak, apalagi takutnya mereka kalau nggak dibiasakan tentang kepedulian ya, nanti buang sampahnya sembarangan ya kan, mungkin jadi numpuk malah jadi penyakit juga ya. Jadi penyakit juga ya. Karena kira-kira itu berarti kan mereka melakukan mungkin hal-hal yang wasting time gitu ya istilahnya ya. Iya. Wasting time. Apalagi kadang anak kecil ya. Kemarin saya lihat ada video itu anak kecil ngelem dia. Ya, dari kecil dia ngelem. Ternyata dia lagi bikin Pak? Ya, lagi bikin prakarya ternyata ya. Wah, ini bagus sekali. Tapi ada yang lemnya tuh dihirup gitu. Mungkin kan karena udah nggak ada kegiatan, terus tidak ada yang mendidik mereka gitu ya. Akhirnya ngelem ya, itu bahaya juga sih. Nah terus Mbak Dian tuh habis ngeliat itu, Mbak Dian melakukan apa kalau nggak boleh tahu? Kalau boleh tahu maksudnya. Oke. Jadi setelah ada beberapa fenomena-fenomena di TikTok, di Instagram, di kehidupan nyata yang saya lihat langsung juga banyak sekali hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan anak-anak. Ini konteks terhadap lingkungan ya Pak ya? Kita lingkungan ya. Itu ya inisiatifnya lebih ke aku tuh bisa apa sih? Sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk belajar lebih tinggi, lebih dulu dari mereka masih kecil, saya kan sudah remaja Pak, jadi memang kan belajarnya kan lebih duluan saya. Nah, saya itu bisa berkontribusi apa sih gitu. Makanya waktu kemarin itu sejarahnya Pak, kenapa ini terus bisa jalan, itu karena saya lempar judul Pak, dulu kan ada ini toh, penelitian yang skema dosen muda yang kompetisi itu loh Pak. Dosen muda ya. Waktu itu cuma ngisi judul aja Pak. Waktu ngisi judul saya itu nggak berpikir apapun itu. Oh gitu ya? Aja lah. Oh iya, jadi kayak lagi buka laptop terus kayak kesenggol ada gitu ya, langsung keluar aja. Iya, kayak apa yang bisa dilakukan, karena kan dulunya pernah bikin juga tapi bentuknya video edukasi. Oh, video edukasi. Ada video edukasi. Topiknya sama ya? Topiknya sama dengan lingkungan juga, tapi lebih ke kebersihan. Tapi ternyata nggak tepat sasaran karena fenomena lagi juga yang saya baru dapat, ternyata tidak semua orang itu bisa punya akses yang mudah terhadap YouTube dari gadgetnya maupun dari kuotanya. Makanya saya anggap itu ya udah berarti nggak bisa digunakan untuk semua kalangan. Padahal kan kalau kita mau bilang ngomong edukasi anak-anak itu kan luas toh. Ada yang dari kalangan menengah ke bawah sampai yang sudah anak sultan. Nah ini kan kita harus bisa mengakomodir mereka. Nah saya tuh waktu itu cuma ngisi judul aja, terus sama panitia sama Bu Trihoni di ini loh Pak, di publish. Iya, enggak di publish, jadi dikasih mentor sama di share yang mau daftar siapa. Akhirnya ketemulah saya sama tim saya ini, ada Pak Alfon dari DKV, terus Bu Lastri dan Bu Asih dari psikologi. Nah inilah kolaborasi Pak ini. Kolaborasi itu kalau boleh tahu tadi Pak Alfon, Bu Lastri itu apa latar belakang studinya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau Pak Alfon kan memang dia kayaknya yang sependek saya tahu ya Pak, mungkin Bapak lebih kenal Pak Alfon, bisa ditanya Pak. Dia itu lebih ke dia tuh memang suka dengan hal-hal yang berbau board game gitu loh Pak. Oh, board game. DKV ya? DKV, dia dari DKV. Lalu kalau Bu Lastri dan Bu Asih itu dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Sehingga memang cocok ini kan kita memang kebetulan mau mengedukasi. Iya, game edukasi yang untuk anak-anak SD. Maka dibantu sekali nih. Jadi ini itu loh Pak, kolaborasi lintas ilmu Pak. Lintas ilmu ya? Bukan lintas universe ya, multiverse. Kan, Pak. Itu kan Bapak begini. Oh, jangan iya. Pak. Jangan dong. Hati-hati Anda menyebut ya. Ya. Jadi lintas disiplin, terus habis itu berkolaborasi bikin satu proyek bersama untuk satu permasalahan. Betul. Gitu ya. Oke, luar biasa. Dan hasil outputnya adalah board game ya? Ya, hasilnya board game. Itu kan board game tuh ada banyak. Ada kayak board game Monopoly, ada board game catur tuh masuk board game nggak? Masuk Pak.
Masuk ya? Oke. Kayaknya loh Pak, masuk Pak. Harusnya Catur. masuk Pak. Harusnya masuk, soalnya dia Harusnya. anak tetangga sebelah, dia masuk ya. Bukan Mas Catur ya. Terus ada board game tuh, kartu tuh masuk board game ya? Masuk. Terus ada, Jumanji itu berarti board game ya? Jumanji. Iya, itu saya sebenarnya kepengen Pak bikin gitu. Jadi saat dia dapat sampah, dia tenggelam di antara sampah-sampah biar dia merasakan kena sampah tuh gak enak. Tapi kan kita nggak mungkin ya Pak. Itu Jangan imajinasi. ekstrim ya. Ini anak-anak kita harus menuntun mereka gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu board game-nya ini berupa apa? Board game-nya ini kalau permainannya sebenarnya mirip ular tangga Pak. Sistem permainan. Jadi kita lempar dadu, nanti akan ada berapa dot yang keluar, nanti kita jalan sesuai itu. Tapi udah diatur dalam peraturan-peraturan yang memang diberlakukan gitu. Ada manual book-nya lah. Dari nanti peraturan kementerian gitu ya? Iya, Kementerian Keuangan tak terutama. Repot banget ya. Mau main game ada menteri harus ngeluarin peraturan gitu. Enggak, bercanda ya. Jadi ada aturan di game. Ada aturannya, ada rule yang memang harus dipatuhi. Seperti kayak kalau dia dotnya 2, berarti dia harus maju 2 langkah ke kanan. Hanya boleh jalan vertikal dan horizontal. Jadi kita nggak boleh jalan diagonal. Kayak gitu-gitu Pak, peraturan-peraturan yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa supaya mudah dipahami sama anak-anak. Karena kan ini kita membuat ini untuk anak sekolah yang usia jenjang dasar ya. Oh, jenjang dasar tuh berarti SD kelas 1? SD kelas 1 sampai kelas 3. Kemarin sih kita uji coba di kelas 1 sampai kelas 3, Pak. Uji coba di mana tuh kalau nah ini Pak, di SD Servasius, Bapak tahu nggak? Katedral ada SD. Oh, di Bernardus kan ada saya Dominico. Belakangnya Pak, yang Gunung Brintik. Gunung Brintik. Oh, uji coba di SD. Iya di sana. Jadi memang kita kan kalau judul lengkapnya kan memang kita penelitian ini digunakan atau diaplikasikannya untuk anak-anak yang hidup di lingkungan berkualitas rendah. Jadi latar belakangnya juga ada Pak. Kenapa memilih SD ini? Karena kan ini kan kayak dilema juga saat Kota Semarang ini berkembang dong. Kita kan berkembang, lihat pemuda kayak gitu, Gajah Mada sekarang jadi kayak gitu, Pangandaran. Pembangunannya pesat ya. Tugu Muda aja sekarang kayak gitu, jadi buat arah ada itu gedungnya ada gede kayak gitu. Nah, padahal di sisi lain itu beneran cuma di belakang-belakangnya itu tuh ada sisi kehidupan yang bahkan tidak terekspos gitu ya. Nggak terekspos, dan itu kaget sih. Saya itu sekolah di ini loh Pak, di Bernardusnya dulu atau SD. Dan itu nggak tahu ya kalau ada. Saya nggak tahu, karena dulu waktu saya masih SD itu kan ada batasnya Bernardus sama SD Servasius ini cuman Pak mepet-pet Pak, dibanding pintu satu tembok gitu. Satu tembok belakangnya. Tapi itu pintunya itu waktu saya SD masih tutup terus, nggak boleh dibuka. Sama sekali kita nggak ngerti kehidupan sana seperti apa. Begitu saya pertama masuk tuh kaget sih Pak. Itu benar mereka yang anak-anak kalau tak tanya kan, kamu kalau mainan di mana? Harapan saya mungkin di taman atau di mana. Enggak Pak, di kuburan Pak mainnya. Serius? Serius, jadi mereka tuh main di kuburan. Di kuburan main apa itu? Main Mobile Legends atau enggak ya? Kayaknya. Main kayak biasa kayak peta umpet, kejar-kejaran, tapi di kuburan. Main peta umpet di kuburan. Iya, playgroundnya mereka tuh kuburan dengan kualitas yang seperti itu. Lalu juga ini yang paling mengejutkan itu jadi kayak kesadaran mereka terhadap penggunaan air, lalu pengetahuan terhadap tanaman itu tuh kurang. Jadi kayak contohnya Pak, air dari mana gitu. Harapan saya anak usia kelas 3 SD sudah ngerti ya, air itu datangnya dari. Nah, Bapak setara Pak sama mereka gimana Pak? Ternyata saya sekolahnya di sana, jangan-jangan saya lupa. Jadi itu Pak, siklus hidrologi dasarnya mereka nggak ngerti. Padahal ekspektasi saya SD itu sudah paham lah hujan, air, laut menguap jadi hujan dan kayak gitu-gitu. Lalu penggunaan air dari mana? Air dari mana? Dari keran tuh dapetnya dari mana? Dari tetangga. Ternyata yang punya pompa tetangganya. Kayak gitu-gitu. Mereka taunya sebatas itu ya. Kebijakan mereka untuk menggunakan air kan jadi akhirnya kurang karena mereka nggak ngerti betapa susahnya sih kita mendapatkan akses ke air bersih. Ini prosesnya tuh sepanjang apa? Ya, terus sampah juga Pak. Ini yang lucu adalah saat mereka ditanya jenis-jenis sampah itu apa. Bapak tahu nggak? Bapak tahu Pak? Bapak tahu nggak Pak sampah jenisnya apa? Saya tahu, tapi nanti daripada spoiler gitu, biar Mbak Dian yang menjawab. Sepertinya wah. Ada jenisnya apa aja Mbak Dian? Sampah ini kan ada yang
organik dan anorganik. Kalau kita mau ambil simpelnya aja ya, disimplifikasi jadi 2, anorganik dan organik. Tapi saat kita tanya ke mereka nggak ngerti loh konsep ini. Saat tanya, ayo sampahnya apa? Mereka cuma tahu sampah yang bisa dijual dan yang nggak bisa dijual. Oh, jadi ada sampah tuh ada yang satu bisa dijual, yang satu Iya, nggak bisa dijual. Yang bisa dijual yang plastik mungkin ya, plastik botol. Iya, jadi saat saya tanya sampah kaleng, botol, plastik itu bisa termasuk sampah apa? Harapannya kan bisa, oh ini sampah anorganik, maka nggak bisa didaur ulang, maka harus begini nggak bisa hancur di tanah dan lain sebagainya. Tapi mereka ternyata jawabannya nggak gitu. Itu sampah untuk diloake gitu. Loake itu apa ya bahasa Indonesianya? Dijual lagi. Soalnya itu yang relate sama mereka. Ya, betul. Yang mereka taunya biasanya kalau ngeliat sampah ini terus dijual, ya udah mereka taunya sebatas itu. Ya. Karena kan memang orientasinya beda, Pak. Kalau kita sekolah kan ya udah sekolah sebagai siswa belajar. Mereka enggak. Mereka yang prioritas cari uang. Mereka sekolah untuk cari uang. Cari uang, Pak. Oh, padahal cari uang harusnya di kantor ya. Iya, kan kita di sekolah ya, Pak. Ini kenapa ya? Kenapa di sekolah? Oh, jangan-jangan mereka sambil ini ya. Sambil jual koran, sambil tulis gitu. Ini emang dari level lingkungan dan pendidikan yang seperti itu mereka ini. Jadi waktu itu saya dan tim itu merasa ini kalau misalkan kita membuat uji coba atau penelitian ini pakainya parameternya adalah siswa Bernardus yang notabene menengah ke atas, percuma, mereka dapat semua dari orang tua gitu. Karena udah akses informasinya udah lebih banyak toh. Iya. Makanya ini penting lah kalau menurut kami ini untuk menyelamatkan generasi-generasi yang terpinggirkan. Jadi kaum marginal ini kalau kita nggak ngopeni, ya ini sih Pak. Dampaknya bukan cuma terhadap keluarga mereka sendiri sekeluarga ya, tapi ke kota Semarang, mungkin ke Indonesia, mungkin ke dunia. Mungkin dan turunan-turunannya ya. Betul Pak. Oke. Nah, terus pas itu kan udah bikin nih gamenya, uji cobakan. Mereka gimana tuh reaksinya? Apa jangan-jangan kayak, wow ternyata ada board game ini gitu, atau apa gitu, atau kayak ini bisa diluakin nggak board gamenya, atau gimana gitu, Mbak Dian? Mereka itu seneng sih. Jadi kita tuh sempat uji coba 2 kali. Oh 2 kali? Uji coba 2 kali. Yang pertama kita tes dulu untuk teknis permainannya, sistemnya gimana, cocok nggak ke mereka. Ternyata ada temuan-temuan yang kita harus kembangkan. Jadi ini dulu ya sebelum bisa lanjutin, board game ini masih dalam tahap pengembangan. Yang nantinya akan dikemas sesuai dengan kebutuhan yang memang benar-benar nyata. Jadi dulu kita buat prototipe dulu, diuji coba. Dari hasil uji coba ini ada pengembangannya yang jadi fixnya nanti. Oke, lanjut Pak. Jadi pertama uji coba, mereka ini dotnya tuh kan karena kita kemarin cuman 2, jadi cuman gelindingan itu cuman titiknya di dadu itu. Kalau kita kan dadu sampai 9 loh biasanya. Dot ya. gmail.com. Iya kan titik Pak. Kita ganti aja. Titiknya di dadunya itu cuma sedikit, kita nggak lengkap. Kalau yang dadu asli itu 1 sampai 9 tuh Pak. Oh 9? Dadu 9 tuh. Coba tanya. Kayaknya ada 6 deh paling banyak kalau di dadu. Oh 6 ya, oke. Kan 6 sisi ya, 1, 2, 3. Nggak tahu, coba nanti kita penelitian dulu aja. Kita coba. Repot ya. Ini cuma maksimal sampai 2. Dan ini memang ternyata jadi permainannya sangat lambat ritmenya. Dan anak-anak jadi bosan karena akan ada repetisi pertanyaan dan lain-lain. Karena kan saat dadu dilempar, mereka ada perintahnya jalan 2 langkah. Mereka bisa menentukan mau kanan atau kiri, mau lurus atau enggak. Nah, saat itu mereka juga harus lihat di papannya, Pak. Di papannya itu ada kodenya zebra cross, ada kode tempat sampah dan lain-lain. Kalau mereka mau nyebrang, mereka nggak bisa nyebrang kalau nggak lewat kode si zebra cross ini. Jadi sekalian ngajarin mereka untuk bagaimana sih bertindak di wilayah perkotaan itu kayak apa. Karena kan mereka kan aktivitas tinggi juga di luar rumah toh, kebanyakan kan mereka juga ngamen jual koran. Nah kalau mereka hakikatnya zebra cross lampu merah nggak tahu lah, kalau tadi ini kayak naik sepeda ngetrek gini gimana, tabrak mobil yang salah siapa? Kan merugikan diri sendiri. Itu termasuk sih dalam cakupan konten permainannya. Di kontennya. Itu board game-nya tuh berarti bukan, kalau ular tangga kan jalannya satu arah ya. Kan. Nah kalau ini berarti bentuknya dia nggak yang urut gini, tapi apa ya? Dibagi 36 kotak Pak.
kotaknya 36 6. kotak. Jadi mereka nanti jalannya hanya bisa begini atau begini. Oh. Jadi hanya bisa lurusnya mau ke depan apa ke samping, sudah itu. Oke. Dia nggak bisa diagonal, nggak bisa. Nggak bisa diagonal. Nggak bisa. Oke. Nah, Iya. itu sih. Terus saat uji coba kedua, dotnya ditambah nih, kita tambahin, titiknya ditambah lagi. Oh, ternyata dengan ritme permainan yang lebih cepat, mereka juga lebih senang, iya, lebih fun. Dan kan kembali lagi Pak, tipikal anaknya ya, karakter anaknya. Ada anak yang setelah dikasih sebuah konten yang dia suka, dia akan menekuni dan suka. Tapi ada yang kalau nggak ada rewardnya, mereka nggak mau. Oh. Ini tipikal yang harus ada rewardnya. Di gamesnya? Di gamesnya. Oke. Jadi kemarin apa tuh? Voucher GoPay atau apa? Enggak, jadi kemarin itu kalau GoPay saya juga mau Pak. Saya yakin saya menang. Saya juga Pak. Saya juga mau. Ya. Nanti ada iklannya masuk GoPay. Makanya Pak. Itu rewardnya kemarin sederhana sih Pak. Saya beliin susu. Oh. Jadi kalau Anda juara 1, Anda dapat susu kayak gitu. Walaupun pada akhirnya semua akan dapat ya. Semua akan dapat. Terus saat nanti di akhir uji coba itu kemarin kami belikan buku gambar. Senang mereka ya. Jadi kalau susu untuk semua hanya untuk menaikkan vibe waktu mainnya biar mereka semangat. Ya. Setelah pemenangnya keluar, baru nanti yang menang saya kasih buku gambar. Jadi bukunya bisa gambar sendiri. Bisa gambar sendiri, enak Pak. Sekolah di kafe beli buku itu Pak. Pasti kita cepat lulus. Iya, makanya Pak. Buku buat digambarin gitu ya. Polosan gitu ya buku. Polos Pak, polos. Kecil aja sih. Karena dan mereka senang ya. Senang buat mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa karena wah dapat hadiah tuh mewah gitu loh Pak buat mereka. Mewah bagi mereka. Jadi padahal hadiahnya padahal mungkin kalau bisa dibilang ya itu yang kita temuin sehari-hari gitu ya. Betul. Apa di toko, di apa gitu kan. Ya, oke. Jadi mereka yang penting ada rewardnya, mereka jadi excited, tertantang gitu ya untuk nyelesain gamenya gitu ya Mbak Dian. Betul Pak. Oke, itu durasinya berapa lama kalau main gamenya? Kemarin itu kita coba satu putaran itu bisa sampai setengah jam. Itu dengan ritme yang cepat ya. Maksudnya yang titiknya sudah ditambah. Oke. Berarti sebelumnya lama banget ya? Iya, sampai sejam tuh yang main kan playernya paling banyak 4. Paling banyak 4 player dengan satu wasit. Satu wasit itu yang bagian memberikan ada mereka yang tugasnya adalah memimpin permainan, terus juga membacakan pertanyaan. Jadi nanti saat mereka jalan 2 langkah misalnya, mereka dapat berada di kotak yang gambarnya tempat sampah, maka pertanyaannya akan terkait dengan sampah. Oh. Tuh. Kalau mereka jalan sambil main ya kayak apa Jumanji gitu ya. Mereka jalan setiap kali stop terus nanti akan ada pertanyaan gitu ya. Betul. Tapi bedanya kalau Jumanji kan ada musibah gitu ya. Kalau ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Pertanyaan tuh kadang musibah loh Pak. Pertanyaan Bapak nggak bisa jawab. Bayangkan. Ya, nah, betul sih. Pak. Tapi kalau ada rewardnya nggak juga sih. Oh iya betul juga Pak. Penting Pak, reward berarti tidak hanya untuk anak-anak, untuk kita reward perlu. Saya butuh reward. Iya. Oke, jadi setiap kali jalan itu dan pertanyaannya bisa macam-macam itu. Betul. Jadi mungkin di satu sisi mereka juga penasaran ya. Aduh, aku habis ini dapat pertanyaannya apa ya gitu ya. Kita jalan 3 langkah, pertanyaannya apa password wifi tempat ini? Wah, kan excited mereka ya. Iya, kalau tahu kan bisa internet gratis ya, Pak. Iya dong, tethering. Oke. Jadi dipangkas di modelnya diubah terus akhirnya satu permainan, satu sesi 30 menit. 30 menit. Itu berapa peserta? 4 player. 4 player. Oh, tetap 4 player. Tapi waktunya lebih cepat. Lebih cepat. Dan ada wasit 1 ya? Ada wasitnya 1. Ada wasit 1. Oke. Itu gamenya ukurannya seberapa besar? Gede, Pak. Besar. Itu besar. Besar, Pak. Sekota Semarang atau gimana nih? Oh, kebetulan Jawa Tengah, Pak. Jadi lebih besar lagi. Iya, saking luasnya luar biasa. Wah, Illuminati emang, ha? Kenapa Illuminati, Pak, di Bapak? Jadi itu kemarin waktu kita main di ruang kelas itu, meja kursi sampai dipepetin ke belakang semua. Nah, baru digelar. Jadi kayak terpal, Bapak tahu terpal, Pak? Kalau penyetan buka itu. Oh iya, yang biru-biru itu ya? Iya, itu. Tenda biru itu. Iya, kayak tenda gitu loh, Pak. Itu dicetak di atas itu, terus digelar aja. Dadunya aja besar, Pak. Sebantal segini. Oh, segini ya? Iya, gede dadu kayak bantal dadu itu
gini. Jadi memang Oh, besar. oke. Kenapa kok kita buatnya besar? Itu Kenapa karena tuh? waktu kita kan ada analisis terhadap perilaku anak-anak. Ini bagiannya ini sebenarnya bagiannya Bu Lastri sama Bu Asi sih. Jadi kita cek mereka itu lebih condong kemana. Apakah mereka lebih suka dengan kegiatan yang berdiam diri duduk mendengarkan atau lebih ke motorik. Nah, ternyata konsentrasi mereka ini hanya sampai 15 menit maksimal. 15 menit Yes. maksimal konsentrasi ya? Konsentrasi. Lebih dari itu mereka sudah kacau, terdistraksi oleh berbagai macam hal. Oh, saya fokusnya cuma 10 menit ya berarti. Bapak sama Dori aja kayaknya mending Dori, Pak. Saya baru ini kok udah terdistract gitu ya. Oke, oh jadi cuma 15 menit 15 menit dan mereka masa itu orientasi masa orientasi. Masa fokus ya. fokusnya hanya bisa 15 menit dan anak-anak itu mereka ternyata lebih suka kegiatan yang fisik. Lari-lari gitu, aktif Pak. Kalau disuruh lari, suruh apa tuh mereka aktif. Tapi kalau suruh duduk mendengarkan, nggak bisa lebih 15 menit. Makanya skema board game-nya kemarin adalah gitu. Jadi mereka waktu main, itu mereka gerak, sebadan-badan ini gerak ya jalan, ya lari, ngobrol sama temennya. lompat, Jadi memang itu, kayang. wow Bapak ini kayak eksorsis Pak, kenapa kayang? Iya, ya nggak sampai kayang. Repot banget main game kok kayang. Iya kan? Itu jadi kenapa besar karena untuk memfasilitasi lah karakternya mereka ya. Seperti apa supaya mereka nggak bosan karena belajar loh Pak, kalau kita belajar sudah terbebani, kita nggak suka materinya, terus bosan ngantuk kan nggak akan masuk, akhirnya percuma dong. Ini kita mau transfer sebanyak apapun ilmu, mereka nggak akan bisa terima karena yang tadi minatnya sudah nggak ada. Nah, ini 15 menit ya. 15 menit Pak, mudah-mudahan board game ini ya bisa ini sih meningkatkan motivasi mereka belajar. Nah, dari belajar karena seneng kan jadi ingat terus Pak. Betul. Kalau orang seneng terus belajar biasanya lebih masuk ya. Betul. Masuk lebih enjoy mereka ya. Enjoyful ways. Enjoyful. Kayak unika Pak, joyful. Iya. Oke. Jadi emang ini ya biar motorik mereka gerak ya. Motorik itu bukan anak motor gitu enggak ya, maksudnya. Itu anak lamit Pak. Sinetron sebelah. Jadi semua tubuhnya harus bergerak gitu ya. Jadi aktif semua. Oke. Ya itu mungkin bisa kita terapkan ke mahasiswa juga kali ya. Kayaknya sudah Pak. Ini kita mau promosi SLM Pak. Kayaknya kayak gitu juga Pak. Kan? Wah, ini promosi masuk ya. Promosi, ayo endorse masuk. Ada SLM nanti mahasiswa tuh juga nggak cuma duduk tapi dilibatkan juga gitu ya. Nah, mungkin ya nggak sampai motoriknya yang harus sampai salto-salto gitu nggak perlu ya? Jangan Pak, ini kan nggak ada fakultas debus Pak. Untuk apa mereka salto? Adanya fakultas the best ya. The best ya, debus. Bapak pinter loh. Nggak salah PPM. Luar biasa. Jangan dong. Oke. Nah, terus dari gamesnya itu ini kan berarti ukurannya gede. Nah, dadunya dari bantal. Iya. Dadunya dari bantal. Nah, terus ada nggak sih maksudnya mereka kayak kasih testimoni gitu, kayak mungkin misalnya kayak Kak gamesnya lagi dong tapi yang pelajarannya tentang matematika, atau gamesnya lagi dong pelajarannya tapi tentang astronomi gitu, mungkin ada nggak? Mungkin testimoni. Mereka belum pada kapasitas bisa mengusulkan itu ya, karena dari gurunya sendiri, guru di sekolahnya mereka ini untuk transfer ilmu yang sederhana, ilmu SD pun susah. Tadi minat belajarnya mereka tuh sebenarnya sudah nggak ada Mas Pak. Oh saya jadi Mas. Oke. Terus terus jadi itu untuk yang pengembangan tema-tema lain ini sebenarnya saya dan tim dan Bu Asi, Bu Lastri dan juga Pak Alfon punya cita-cita, kepengen ini kan kemarin kan berlanjut ya. Konteksnya kemarin adalah kota dan lingkungan untuk kawasan lerengan. Karena kan mereka tinggal di Gunung Brinte itu kan di kawasan lerengan toh. Tahu lerengan nggak Pak? Ya ini yang lereng miring ya. Iya. Ya sederhananya begitu ya. Sederhananya begitu. Jadi pertanyaannya pun konten-konten pertanyaan tentang sifat tanah yang gampang longsor, tanaman-tanamannya semuanya merujuk pada karakter kawasan tempat mereka tinggal supaya relate Pak. Ya. Kami tuh punya cita-cita pengen juga bawa ini ke kawasan yang pesisir, jadi yang rawan rob mungkin rawan banjir. Jadi kan sifatnya akan beda saat anak atau kita aja berada di tempat yang relatif longsor dengan tempat yang relatif gampang banjir, itu kan antisipasinya akan beda, perlakuan kawasannya akan beda. Nah ini kita kepengen bikin tema-tema yang kayak gini sih Pak, tetap kaitan dengan lingkungan dan perkotaan, tapi kan karakter Indonesia apalagi kita
macam-macam, ada yang Macam-macam. Gamorok, Mobile Legends. Nah ini kita mau pakai yang mana, pengembangannya arahnya mau ke tema yang mana dulu, kayak gitu sih. Jadi kontennya sesuai dengan di mana mereka tinggal gitu ya. Kalau Iya, tadi sekali lagi supaya gampang Pak mereka belajarnya ya, dari langsung lebih relate ya. aplikasi. Iya. Relate tuh apa ya bahasa Indonesianya? Relate tuh Nyambung Pak, nyambung ya, Heeh. nyambung. Jadi ada kuotanya nyambung. Iya, Enggak. Bapak kan emang Bapak nggak punya pulsa. Aduh. Ya. Oke. Oke, itu menarik banget ya, Mbak Dian ya. Maksudnya kadang kita masih ada image kayak main game nggak belajar gitu. Padahal ya main game pun bisa sambil belajar gitu ya. Ini guru-gurunya terlibat kemarin berarti. Kemarin guru terlibat. Jangan-jangan 4 orang itu yang main guru-gurunya nih? Bukan. Jadi gurunya jadi wasitnya Pak kemarin. Oh, jadi wasitnya. Yang membantu kami. Ini kan anak-anak ini kebetulan karakternya anak-anak yang agak susah dikendalikan. Jadi gitu perlu ya? peran guru yang benar-benar mereka respect dan mereka takut untuk bisa mengendalikan mereka. Iya, selama 15 menit itu ya. 15 menit itu 15 menit pertama sih susah Pak. Kalau 15 menit udah lewat dan mereka sudah mulai bisa adjust di permainan, justru mereka jadi ambisi. Adjust itu apa bahasa Indonesianya? Adjust. Agak sulit ya kalau di bilingual ya. Apa ya Pak? Adjust ya Pak. Adjust ya. Menyesuaikan diri dengan kondisi. Nah, kalau sudah mulai bisa menyesuaikan diri, sudah bisa melebur jadi satu, mereka yang lebih ambis malah daripada kita. Ada kita udah capek sampai kemarin tuh Pak Alfon yang sampai duduk dulu, tenang dulu kayak gitu Pak. Jadi dia sudah Pak Alfon yang kalem itu dia sampai harus kerja keras untuk bisa menggunakan anak-anak karena mereka sudah semangat. Aku mau main kan kita hanya maksimal 4. Iya. Hanya 4 player kan, 1 kali putaran itu. 1 kali putaran. Sedangkan siswanya ada 15. Jadi kita harus play 4 kali. Sebentar, siswanya ada 15? Satu kelas hanya segitu. Oh, satu kelas hanya 15. Sementara yang bisa main 4. Ini kayak Squid Game ya kayaknya. Oh, iya loh. Kurang enggak. Oke. Oh, jadi mereka saking excitednya ya. Mungkin baru lihat desain ininya aja, apa namanya, tampilan board game-nya aja udah kayak penasaran. Oke. Ya, ini menarik banget Mbak Dian. Semoga bisa berkembang. Kalau perlu ada YouTube-nya gitu mungkin yang bisa dokumentasi videonya gitu ada nggak? Dokumentasinya belum diupload kemana-mana Pak. Mungkin Bapak bisa akses di mana ya nanti kalau sudah kita selesaikan pengembangannya. Kan ini kan kita masih pengembangannya. Kemarin yang kita pakai uji coba baru prototipe. Sekarang sedang diproses, sudah selesai pengembangannya. Apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurang sudah jadi nih Pak. Tinggal masuk produksi aja sih sekarang. Untuk udah jadi nanti kita bisa simulasi bersama Pak, mungkin Pak di LPPM Pak. Siap, saya menunggu kabarnya ya untuk mencoba. Saya nanti menjadi dadunya nggak apa-apa dah. Ya. Bapak jadi ini aja Pak, alasnya aja Pak gimana? Oh jangan dong, nanti alas roban ya. Oke. Terima kasih Mbak Dian, sangat menginspire ya. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup? Kata-kata terakhirnya adalah bahwa kita ini hidup kan nggak sendirian. Apalagi sebagai masyarakat kota, kaum urban itu kita kan nggak sendirian, temannya banyak. Jadi apapun yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil terhadap diri kita dan lingkungan ini akan berdampak juga buat orang lain. Jadi kita harus bijak dalam menentukan sikap, apalagi yang ada kaitannya dengan kota dan lingkungan. Makanya dari kecil yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sudah punya anak bisa mainan game saya Pak. Oke. Bahkan kalau perlu dari embrio boleh ya? Dari embrio sudah, iya. Kita perlu buat penelitian itu kali Pak. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Dian atas hasil cerita yang jadi tadi dari hasil penelitian terus sampai dibikin ke games ya. Ternyata saya malah jadi penasaran, pengen nyobain gitu ya. Keren banget sih. Mungkin kalau ada gambar-gambar kalau mau ditambahkan, sini nggak bisa ya tapi ya. Nggak bisa. Masuk oleh editing Pak. Repot nanti editornya ya. Repot ya? Oh kirain ini Pak, cuma tip-tipnya aja ngerepot. Masukin nanti mungkin kalau ada link-link bisa disertakan di siap. Captionnya terkait dengan hasil gamesnya ya. Baik. Gitu. Siapa tahu nanti kalau dicetak terus diperbanyak untuk edukasi berbagai macam sekolah, karena kayaknya ini dimanapun tempatnya, nggak cuma di Indonesia, kayaknya mereka bisa pakai games ini juga kayaknya sebenarnya ya. Oke, Mbak Dian, terima kasih sama-sama, atas Mas.
kisahnya yang inspiratif ya, bukan kisah ya, sebenarnya penelitian yang inspiratif ya. Kok kisah? Ya, ini sebenarnya di sini ramai penontonnya, ada 7.500 ya. Tepuk tangannya mana Pak? Oh nggak ada. Nah, tapi karena kita mute ya nggak boleh. Ya, Oh nggak boleh. Berdua aja. Ini sebenarnya penontonnya ada banyak. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Dian. Sampai jumpa lain waktu. Semoga Terima kasih kembali. Menginspirasi. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Matur nuwun.